Saya kaget. Sekitar tanggal 17, kira-kira tanggal 17 itu, tiba-tiba ada yang datang ke sini, ada ketua harian, ya, sama ketua bidang, sama Pak Yuli Harari, menyerahkan draft kepanitiaan dan hasil-hasil kerja mereka gitu kan. Yuk kaget kita. Ini barang kita tidak pernah bentuk, tidak pernah buat, tidak pernah tiba-tiba menyerahkan, minta tanda tangan SK. Siapa kira-kira menurut Abang, siapa yang mendorong mereka ini sehingga berani melakukan ini? Saya pikir ini ada hubungannya sama Musyorkap 2021 lalu, yang kemudian masih baperan, oknum-oknum yang waktu itu kalah. Tapi ya sudahlah. Padahal olahraga ini mengajarkan kita sportivitas. Kalah menang itu kan biasa di dalam sebuah pertandingan. Tapi mereka masih baperan. Ya, sehingga dia yang meracuni cabur-cabur lain untuk, padahal enggak, oknumnya hanya beberapa orang. Bicara itu dana, Bang. Abang selalu disebut-sebut di luar itu tidak transparan dana KONI. Apa tanggapannya? Dana KONI cuma 100 juta, silahkan dibuka. Oh, 100 juta? Cuma 100 juta, terkecil se-NTB kalau di 100 juta yang dikelola 2000 berapa nih? 2024. Ya. Biasanya besar ya? Ya kan sebelum kita dulu itu 1,9 miliar ya. 900 itu paling sedikit sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahid dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini kita menghadirkan yang lagi banyak dibicarakan di luar sana ya. Ada Bang Samsul Qomar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya, belum puasa? Kayaknya ini. Salam olahraga dulu. Oh, salam olahraga. Biar semangat. Baik, saya menghadirkan Samsul Qomar ya. Sebelumnya saya pengen menjelaskan dulu pada Anda semua bahwa saya juga telah mengundang Lalu Firman Wijaya. Itu Lalu Firman Wijaya, konon ceritanya, informasinya terpilih juga sebagai ketua KONI Lombok Tengah. Nah, di hadapan kita juga ada M. Samsul Qomar, juga katanya secara aklamasi terpilih sebagai ketua KONI Lombok Tengah. Saya ingin jelaskan bahwa kita telah mengundang kedua narasumber itu untuk hadir di tengah-tengah Anda, tapi dengan banyak pertimbangan Lalu Firman Wijaya untuk saat ini tidak bersedia tampil langsung di hadapan kita semua. Hanya Samsul Qomar yang siap untuk sementara waktu. Bang, Abang tentu paham maksud dan tujuan saya hadir ya mengundang Abang. Nah, saya pengen dapat kronologinya dulu nih Bang. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan awal mulanya seperti apa sehingga muncul, kalau kita bilang dualisme, ya dua KONI lah. Tapi saya yakin ada satu KONI sesungguhnya. Tapi kan muncul klaim gitu. Di sana ada, di sana, dan sebenarnya seperti apa sih kronologinya, Bang? Pertama kan KONI itu hanya satu ya. Ketuanya ya kita di Lombok Tengah itu, sehingga kalau ada klaim menyatakan dualisme KONI sebenarnya tidak ada. Jadi saya tegaskan bahwa KONI itu hanya satu. Kemudian ini kan berawal dari rapat kerja ya. Waktu itu kan setiap tahun kita harus melaksanakan rapat kerja tahunan. Dan alhamdulillah selama kita menjabat sebagai ketua KONI, hanya di pas COVID aja kita tidak melakukan raker. Ya, artinya bahwa semua isi ADART itu kita coba untuk lakukan. Nah, dan ini tidak pernah dilakukan oleh pengurus KONI sebelumnya. Dan alhamdulillah kemarin sebagai rakerkap terakhir di kepengurusan 2001-2025, tentu saja di situ kemudian berkembang sesuai dengan pasal 34. Tentu rakerkap ini kan di ADART kita itu tempat salah satunya merumuskan, salah satunya merumuskan, kemudian syarat-syarat penjaringan dan penjaringan calon ketua umum KONI. Nah, itu dilakukan di rakerkap dan saya sudah meng-SK-kan untuk kepanitiaan rakerkap itu sendiri gitu. Artinya itu awal mulanya, kemudian terjadilah rakerkap dan disepakati di rakerkap itu bahwa memang ada penentuan jadwal, tapi seharusnya yang benar itu penentuan jadwal. Misalnya tahun ini kita akan adakan Musyorkap misalnya, termasuk Musyorkap itu di rakerkap ditentukan. Kemudian keanggotaan KONI ya, meskipun
keanggotaan KONI itu banyak kurangnya ya. Karena apa? Karena penegasan dari provinsi, cabur aktif anggota KONI itu adalah yang sudah melakukan pengukuhan dan pelantikan, itu bahasanya. Artinya tegas itu. Dan ada 22 cabur yang belum pengukuhan dan pelantikan. Tapi oleh Rakerkap disepakati, udahlah gitu kan. Ya, diakomodir sehingga ada sekitar 36 cabang olahraga di Lombok Tengah. Gitu. Kalau total seluruhnya berapa? 36. Total seluruh 36. Ya, 36. Nah, sehingga setelah Rakerkap itu seharusnya kan dilaporkan ke Ketua KONI hasilnya. Nah. Ya, dilaporkan ke kami. Nah, baru setelah itu kami akan mengambil inisiatif bersama para pengurus melakukan mekanisme pembentukan panitia musyawarah olahraga itu. Tapi yang terjadi tiba-tiba ada orang yang mengaku sudah menjadi panitia gitu, Pak Yuli Harhari ini ya, mengaku bahwa dia sudah dibentuk oleh Raker itu sebagai ketua TPP katanya. Padahal kan tidak boleh. Di pasal manapun di ayat manapun di pasal 34 tentang Rakerkap itu tidak ada yang memerintahkan untuk membuat panitia. Nah, karena mekanismenya berbeda. Ada rapat-rapat lain yaitu rapat pengurus. Ya, yang kemudian membentuklah panitia musyawarah itu sendiri. Saya kaget. Sekitar tanggal 17, kira-kira tanggal 17 itu tiba-tiba ada yang datang ke sini, ada ketua harian ya, sama ketua bidang, sama Pak Yuli Harhari, menyerahkan draft kepanitiaan dan hasil-hasil kerja mereka gitu kan. Yuk kaget kita, ini barang kita tidak pernah bentuk, tidak pernah buat, tidak pernah tiba-tiba menyerahkan, minta tanda tangan SK, SK kepanitiaan. Loh, saya bilang kita harus rapat dong, saya bilang kan. Nggak begini caranya gitu kan. Jadi harus ada mekanisme rapat, kemudian kita juga bisa mengundang cabur ya aktif untuk dimintain pendapatnya. Tapi dia abaikan kan, kita minta rapat diabaikan. Ya udah, sejak itu saya melihat ini ada pembangkangan ya, pelampiasan kewenangan yang dilakukan oleh ketua harian kan. Saya ingatkan, ini kok bisa kayak begini. Ketua hariannya siapa yang dipecat itu? Lalu Mumin Jahar ya. Lanjut. Ini kok tiba-tiba buat ini buat itu tanpa ada koordinasi. Akhirnya kami sepakat bersama pengurus yang lainnya bahwa kita harus melakukan mekanisme. Mekanisme sesuai dengan ada ADRT, yaitu membentuk panitia musyawarah. Karena musyawarah ini harus dilaksanakan tahun ini kan, misalnya tanggal 19-20 kalau di situ kan, di Praya katanya di situ. Akhirnya singkat cerita kami pada tanggal 13 ya, pada tanggal 13. Oh ya, dia datang itu sekitar tanggal 12. Tanggal 13 kami rapat. Karena kami merasa sudah dilangkahi ya, sudah tidak dihargai, dilampaui kewenangannya. Ya, tiba-tiba sudah ada hasil segala macam panitia. Akhirnya tanggal 13 kami rapat, pengurus lengkap ya, bersama ada cabur juga. Dibentuklah panitia di situ. Dibentuklah panitia. Dan kami di sana sepakati tanggal 25 Maret untuk musyawarah. Saya potong, berarti yang sebelah itu tetap jalan dia? Dia tetap jalan. Dasarnya apa dia? Nggak tahu dasarnya apa, karena nggak ada yang menaikkan panitianya kan. SK-nya kan nggak ada. Gitu. Iya. Kalau klaimannya mereka, SK-nya dari? SK-nya dari Raker katanya. Iya kan. Jadi saya bilang, yuk dari mana SK dari Raker, kan nggak bisa orang Raker membuat SK. Namanya rapat kerja. Rapat kerja. Ya. Baik Bang, saya pengen tanya. Berarti mereka bukan mereka ya. Kita sebut aja ketua harian yang Anda pecat itu, ya. Berarti keluar dari kita karena dipecat kan? Salah. Sebelum itu belum kita pecat waktu itu. Ya. Nah, setelah itu panitia untuk pemilihannya Abang berhasil bentuk atau apa? Kita sudah bentuk, kita SK-kan panitianya, ketuanya lalu Karyadi. Kemudian ketua TPP-nya Nasrullah dan ketua SC-nya Jayanti Umar. Kan itu satu kesatuan ya. Tiga komponen itu jadi satu kesatuan. Nah, setelah itu kenapa Anda nggak cepat respon ketika muncul ada sebelah juga mengklaim melaksanakan hal yang akan dilakukan oleh? Ya itu respon kami itu. Membentuk panitia itu. Oh gitu. Ya, karena kami tahu kalau Raker itu nggak bisa membentuk panitia, gitu kan. Rapat kerja ya. Tapi dia sudah ada panitia sendiri gitu, TPP sendiri. Bang, saya pengen tahu dong, sebenarnya
apa sih yang terjadi sehingga itu muncul, Bang? Ini kan anggap saja kalau Pak Yuli tadi disebut itu, kemudian ada Ketua Harian yang muncul di situ, bukan sebagai awal mulanya ini, Bang. Siapa kira-kira menurut Abang, siapa yang mendorong mereka ini sehingga berani melakukan ini? Saya pikir ini ada hubungannya sama Musyorkap 2021 lalu yang kemudian masih baperan, oknum-oknum yang waktu itu kalah. Oke. Tapi ya sudahlah. Padahal olahraga ini mengajarkan kita sportivitas. Kalah menang itu kan biasa di dalam sebuah pertandingan. Tapi mereka masih baperan. Ya, sehingga dia yang meracuni cabur-cabur lain untuk, padahal enggak, oknumnya hanya beberapa orang. Ya. Baik, saya sambung cerita, Bang. Pernah saya juga baca artikel itu, kan ada mediasi apa ya, diundang oleh konsolidasi. Gimana itu kok bisa sampai gitu maksudnya? Jadi waktu itu kami sama-sama mungkin dari pihak di situ konsultasi ke provinsi, kami juga panitia juga konsultasi. Setelah muncul polemiknya ini ya? Setelah muncul polemik, supaya jalan tengahnya seperti apa. Terus? Provinsi memberi saran supaya Dispora atau Pemda mengambil inisiatif untuk mempertemukan. Saya hargai dan hormati itu, dan semua hadir kan di Dispora. Dan sepakatan waktu itu, panitia itu, mereka itu akan kita akomodir. Misalnya di TPP 5 orang, asal ganjil kan, dia masukin 4 orang. Kita sepakati di situ. Semua menyepakati. Berita acaranya ada. Terus Pak Kadispora juga sudah melaporkan ke Bupati hasil itu. Tanggal 19 ya waktu itu. Dan kita sudah bersepakat kita akan rapat bersama, dan undangannya sudah dibuat. Tanggal 20 sore buka bersama di salah satu restoran sini untuk menyamakan persepsi. Sudah sepakat, sudah berita acaranya ada di Dispora. Berarti Pak Yuli dan kawan-kawan sudah bergabung, sudah. Ya, cuman waktu itu hanya Pak Yuli yang tidak setuju. Yang lain sudah setuju. Iya. Dia tidak setuju, dia bilang saya masih ketua DPP gitu-gitu, ngotot lah kan. Ya udah, tapi yang lain udahlah setuju, ini sudah baiklah ini semua kan ada. Tapi malamnya itu konon Pak Yuli ini infonya mengundang lagi orang-orang lain gitu, sehingga harus melaksanakan gitu. Jadi tetap dilaksanakan oleh mereka. Tetap dilaksanakan. Nah, kemudian apa hasil dari Dispora itu, kenapa mereka enggak ini ya, patuh terhadap? Ya saya nggak paham itu. Ya itulah, orang bisa menilai kan, kesepakatan saja tidak diindahkan gitu. Baik, saya bertanya. Setahu saya Firman Wijaya ini kan muncul sebagai calon ketua awalnya, bakal calon jadi calon ketua dari versi mereka. Itu kan setelah ada dukungan yang diklaim ada 37 cabang olahraga. Nah, ini juga kalau melihat dari jumlah ya cabur yang bergabung di KONI itu kan cukup mayoritas ke sana, Bang. Nah, ini kalau boleh ditanggapi apa, Bang? Ya saya pikir kan kalau itu kan banyak yang mengatakan ke saya, kita diundang ngobrol-ngobrol, dikasih absen, itu yang dikopkan segala macam lah. Ya, artinya bahwa itu kan terbantahkan dengan apa yang kita lakukan kemudian. Ya, jadi di Musyorkap 25 Maret itu di Debalin Sultan itu toh dukungannya ada ke kita 21. Yang ikut berapa peserta kalau dari cabur di sana? Sekitar 21. Ya. Kalau mereka 35 katanya, Mas. Katanya kan kita nggak tahu itu. Total semua kita sekali lagi berapa? 36 kan. Dong itu udah habis, Bang, kalau kita berhitung kan? Harusnya habis. Habis ya? Harusnya habis ya. Makanya sebenarnya ya mereka ini mengklaim tidak akan pernah kita bisa KONI ini mengadakan Musyorkap lagi. Karena cabur ini sudah habis ke mereka. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa nanti dokumen ya itu yang akan membuktikan. Dokumen itu jelas kita itu sesuai dengan ADART dan PO organisasi ya. Kita tidak keluar dari itu. Kita tetap jalurnya itu. Ya, jadi yang namanya dukungan itu lengkap di situ, harus ada stempel ya, tanda tangan basah, kemudian materai. Harus itu. Dan saya yakin hanya kita yang lengkap itu. Kalau kita analisa ini kan persoalannya panjang, Bang ya. Kalau kita analisa nih, contoh sekarang mereka di sebelah mengklaim itu ada 37 dan 35 kurang lebih ya, yang mendukung lalu Firman Wijaya. Nah,
bagaimana kemudian ke depan ini sih, kalau misalnya sebelah juga melakukan pelantikan, mohon maaf sekali lagi, ada pelantikan sama halnya seperti Bang Komar dan teman-teman di sini, dan kemudian cabur ini banyak kesana juga, atau terbelah lah bahasa kasarnya. Sebenarnya kita tidak berbicara tentang dukungan cabur sebenarnya, tapi proses ya, legalitas proses, legal standing proses ini, itu dulu yang kita lihat. Bagaimana kemudian bisa melaksanakan musyawarah tanpa panitia, ya, tanpa aturan-aturan ADART kan tidak bisa. Terus bagaimana nasib cabur ini, Bang? Kan sekarang ada yang banyak ngepek sana, ngepek ya, sini. nanti kita rangkul lah setelah kita dilantik ya sama provinsi, insya Allah kita tetap sama-sama lah. Ya kalau tetap ngotot mereka ini gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, kalau ada yang mau ngotot misalnya keluar dari anggota KONI ya silahkan saja. Ya, maksudnya kita kalau kita bicara ini kan masa depan cabur, Bang. Yang kita bicara ini sekali lagi bukan kepentingan siapa ketua hari ini, tapi kira-kira apa langkah kita, Bang? Misalnya contoh Bang Komar jadi ketua misalnya. Kira-kira apa langkah untuk? Ya kita akomodir semuanya, dan tentu karena Porprov kan, Pekan Olahraga Provinsi itu kan gawe KONI. Ya, benar. Jadi kalau mereka tidak bergabung dengan kita kan rugi. Yang dirugikan siapa? Atlet-atlet, ya. Yo, atlet akan marah dong, ya. Jadi pasti mereka akan bergabung, mau ndak mau. Ya. Terakhir komunikasi Abang waktu pemilihan kemarin kan itu hadir perwakilan dari provinsi, Bang. Sekjen, sekretaris ya, Bang Edo ya. Nah, dalam persoalan ini apa masukan sekretaris kepada? Dilanjutkan saja. Nanti provinsi yang akan menelaah dan menilai sendiri. Oh begitu. Ya, kan ada orgakumnya juga di situ. Ada yang lain-lain kan, bidang-bidang yang lain yang akan menelaah apakah ini sah apa tidak sah kan. Ya. Artinya bahwa tetap kalau kita koridor kita ada ART, tidak mau keluar dari situ. Bang, satu pertanyaan saya juga. Banyak cabur yang tidak mendukung Abang, termasuk yang kemudian mengklaim mendukung sebelah atau diklaim mendukung sebelah. Apa tanggapan Abang Komar? Sebenarnya itu oknum ya. Saya melihat itu oknum-oknum yang meracuni cabur-cabur lain dengan pikiran-pikiran sesat. Padahal kita ini yang paling terbuka. Sampai hamin seminggu pelaksanaan raker saja, mereka masih meminta rekomendasi kita kok. Pertama, kedua, soal dana. KONI kan kami tidak mengelola dana pembinaan cabur, tapi di Dispora kan. Jadi apa alasannya tidak suka sama kita gitu? Kan tidak ada sebenarnya. Porprov 2023 dananya kan dari Dispora langsung ke KONI provinsi, bukan melalui KONI juga. Dari kami tidak tahu berapa dana yang diberikan ke cabur-cabur juga, kami nggak paham. Bicara itu dana, Bang. Abang selalu disebut-sebut di luar itu tidak transparan dana KONI. Apa tanggapannya? Dana KONI cuma 100 juta, silahkan dibuka. Oh, 100 juta? Cuma 100 juta, terkecil se-NTB kalau di 100 juta yang dikelola 2000 berapa nih? 2024. Biasanya besar ya? Ya kan sebelum kita dulu itu 1,9 miliar ya. 900 itu paling sedikit sudah. Bang, sebenarnya sekali lagi saya nanya nih, apa sih yang terjadi sehingga muncul nih cabur-cabur yang tidak suka sama Bang? Kalau menurut Abang apa? Kalau saya oknum aja ini. Enggak semua. Bukan ketua. Bukan. Justru misalnya ya. PT MSI misalnya yang diklaim di situ Pak Mayuki. Di kami tanda tangan basah kok. Materi stempel semua. Pak Mohaleb misalnya, ketua DPR misalnya. Di kami juga tanda tangan semuanya. Kalau yang sebelah itu sebenarnya siapa saja, Bang? Kalau boleh nggak tahu kan dia tak terbuka juga di situ. Kalau saya lihat, kalau kita pakai video loh musyawarahnya. Kayaknya kita terbuka lah apa adanya. Ya kan mereka pakai mandat ke situ, lengkap surat mandatnya semua. Nah, Bang, terakhir ini, Bang. Saya pengen tahu, ini kan kita bicara nasib, Bang, ya, nasib atlet kita juga termasuk nih, Bang. Termasuk karena di cabur di situ ada melekat. Nah, ini bagaimana kira-kira, Bang? Kalau saya sih agak gelap nih karena kita ini mau PON juga, PON ya, insya Allah 2028. Nah, itu dia. Kira-kira ini apa solusi yang ditawarkan? Kalau ini misalnya ditonton sama sebelah ya, apa kira-kira solusi yang Abang tawarkan untuk teman-teman? Ya kan selain ini juga kita sudah memecat ya ketua harian itu karena dia melampaui kewenangannya, karena jelas di ADRT itu tugas ketua harian itu apa. Jadi saya masih sehat, masih hidup, kecuali cedera ya. Sudah berhalangan tetap ya,
Kemudian ada pemalsuan dokumen-dokumen. Karena selama ini mereka berkegiatan di luar Sekretariat KONI, tapi tetap mengatasnamakan, beralamatkan Sekretariat KONI. Ya, kan mereka nggak tahu di mana bersekretariat. Kadang di rumah sakit, kadang di dispora, macam-macam lah ya. Namanya juga penguasa ya. Ya. Kemudian stempel kami jelas. Stempel kami itu sudah kita putuskan di rapat dulu bahwa stempel kami itu ada kecil bentuknya sama dengan provinsi. Jadi mereka itu buat sendiri. Ya. Jadi mereka, saya tahunya ada stempel itu setelah ada undangan. Ketua KONI diundang di Musyawarah, kan lucu ini. Jadi saya diundang tanggal 20 pagi itu, diantarkan undangannya sama Pak Sekretaris, sambil dia juga bingung-bingung kan. Ya, saya bilang loh, kok Ketua KONI diundang sama Ketua Harian ini sejak kapan? Oke, menarik Bang. Saya pengen pertegas satu lagi juga. Ini di situ ada Pak Yuli. Kemudian ada Pak Ketua Harian Muhammad Jahar. Ya, ada kalau tidak salah Bang Aweng. Ya, Hairil Anwar. Nah, itu bagian dari struktur pengurusannya Bang Komar kan? Pengurus KONI. Nah, sekarang statusnya mereka ini apa? Ya, Ketua Harian dipecat. Iya, dipecat. Pak Yuli sebagai apa jabatannya di struktur? Di luar dia, bukan di Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan. Yang lainnya? Di bidang. Di bidang. Ya. Ini apa status mereka dipecat? Kita tunggu aja seperti apa kasus hukum ini besok kan. Ya kan ini satu kesatuan secara bersama-sama ini kan. Maksudnya laporan kita. Laporan saya ke Polres ini. Abang laporkan siapa dulu? Mukmin Jahar kan. Saya laporkan satu dulu. Nanti kan di perkembangannya akan kebuka apa-apa fungsi dan peran masing-masing. Dilaporkan karena pemalsuan. Pemalsuan dokumen, stempel dan penyalahgunaan wewenang. Oh, dilaporkan berarti. Saya laporkan. Hari ini kebetulan saya melengkapi ya bukti-bukti ya supaya cepat ini ya, barangnya. Terakhir Bang, apa yang mau Abang sampaikan kepada cabang olahraga yang mendukung sebelah dan yang mendukung Abang termasuk pada atletnya Bang? Jadi tidak ada yang sempurna ya. Semua kepemimpinan itu pasti ada kurangnya. Tidak ada yang lengkap dan bisa mengakomodir semua. Secara kepuasan juga tidak mungkin. Saya bukan pemuas ya. Saya bukan pemuas. Tapi yang pasti 2023 Lombok Tengah sudah naik kelas. Pada Porprov itu kita di 2018 kita hanya 25 medali emas. Kemarin itu 2023 kita target 30 emas. Alhamdulillah melampaui target menjadi 40 emas. Ini prestasi kita semua ya. Atlet-atlet kita, pelatih kita hebat-hebat di Lombok Tengah ini. Jangan sampai mereka dirusak oleh kepentingan-kepentingan yang tidak jelas oknum-oknum pengurus cabur. Jadi saya ingin sampaikan kepada atlet semua tetap fokus latihan karena 2026 nanti kita akan Porprov. Kita target 45 emas dan 3 besar di Porprov 2026 sehingga apapun yang terjadi sekarang ini kisruh yang di ada KONI insya Allah akan segera berakhir dan saya yakinkan bahwa KONI tetap satu, tidak ada dua, tidak ada dualisme. Kita akan tetap bersama-sama untuk mengharumkan Lombok Tengah tercinta ini. Baik, thank you Bang Samsul Komar. Sama-sama Bung Diki. Semoga kita juga mendapatkan tanggapan atau respon dari Lalu Firman Wijaya atau penyelenggara sebelah Bang. Karena kita butuhkan ini keberimbangan informasi kita salurkan masyarakat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam olahraga dulu. Gimana Bang? Salam olahraga Jaya. Salam olahraga sportif. Sampai ketemu di episode berikutnya. Makasih. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.